fams, ingat weekend udah habis. Sekarang saatnya bangun dari kenyataan. Yaudah, gak perlu sampai keringat dingin gitu dong mendengarnya. Mendingan siapin camilan, sarapan, dan juga segelas kopi untuk teman nonton tayangan Ragam Indonesia. Siapa tahu aja nih bisa jadi booster supaya semangat berkarya di minggu ini. Cakep. Wits, ada rame-rame. Lihat tuh, ondel-ondel pada ngumpul. Tengok-tengok, joget-joget. Wah, pokoknya seru deh. Gak cuma satu, ondel-ondelnya ada ratusan. Mau arisan nih ceritanya ya? Ini adalah festival ondel-ondel nih fams. Pada ajang ini mereka akan adu atau lomba ngibing alias joget. Hampir setiap tahun ajang ini diadakan. Semua warga Jakarta berhak untuk ikut lomba acara ini. Ondel-ondel ini akan beradu joget dan dinilai keindahan dan keselarasan gerakan jogetnya. Iya, kostum dan permainan musiknya ini juga dinilai fams. Wah, semoga acara seperti ini tetap diadakan ya, supaya kita semua tetap dapat menikmati kesenian dan tradisi yang tetap lestari. Ada yang udah tahu gimana ondel-ondel yang gede ini dibuat? Yaudah, kita intip aja nih langsung nih ya, di salah satu tempat pembuatannya. Pembuatan wajah ondel-ondel ini cukup mudah kok, soalnya udah ada cetakan wajahnya. Kalau dulu sih lebih sulit, soalnya masih pakai kayu yang diukir. Bahan kimia tertentu lainnya dioleskan saja di cetakan. Ini supaya nanti bahannya ini nggak nempel di cetakan ya fams. Abis itu baru deh dituangkan bahan fiber cairnya. Oles yang rata ya, supaya lapisan wajahnya punya ketebalan yang sama. Langkah selanjutnya, kita tempelkan serabut fiber. Kemudian lapisi lagi dengan fiber cairnya. Begitu terus deh berlapis-lapis hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Nah, sekarang kita lihat nih cara buat badannya. Buat kerangkanya dulu ya fams. Bila bambu, kita buat melingkar seperti ini. Bentuk beberapa sesuai dengan kebutuhan. Tiap bagian bambu kemudian disambung dengan menggunakan tali. Ini tetap butuh ketelitian ya fams. Jangan lupa, rangkanya harus dipastikan muat seukuran orang yang akan memakainya ya. Kalau sampai nggak muat kan gaswat. Nah fams, rangkanya sudah. Sekarang kita lapisi pakai kain nih. Ceritanya sih ini bajunya si ondel-ondel nih. Jadi langsung membentuk badan ondel-ondel deh. Biasanya warna yang dipilih ini untuk bajunya adalah warna-warni ngejreng fams. Kain-kainnya jangan lupa dijahit ya. Soalnya kalau nanti gerak-gerak pas ngibing bisa terlepas kalau nggak dijahit. Namanya juga ondel-ondel, pasti pecicilan deh. Oke, sekarang kita pasang nih topeng atau bagian kepala ondel-ondelnya ya. Jangan lupa dihiasi kepalanya. Pada zaman dulu, ondel-ondel dianggap sebagai alat untuk menolak bala. Namun, pada zaman kepemimpinan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, ondel-ondel dijadikan boneka khas kesenian Betawi. Ondel-ondel jadi seni pertunjukan rakyat yang menghibur. Gimana nggak terhibur? Gerak si ondel-ondel lincah banget kan? Kepalanya menengok ke kiri dan ke kanan. Ahey! Semoga keberadaan seni ondel-ondel ini tetap terjaga ya fams. Cemilan yang satu ini sih jangan sampai lolos nih fams. Pas banget buat teman ngeteh di pagi hari gini. Kue tradisional yang banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia yang auto muncul di atas meja tiap lebaran. Cluenya, gulung, santan, renyah. Yes, gampang banget. Semprong. Kue semprong dipercaya pertama kali dibawa oleh bangsa Portugis. Namun di Indonesia, bahan-bahan aslinya telah dimodifikasi mengikuti perkembangan zaman fams. Kue semprong pun kini semakin naik kelas. Salah satunya ini nih, pelopor semprong isi kekinian pertama di Indonesia. Berbentuk segitiga dan divariasikan dengan topping-topping kekinian. Kui fams, langsung aja kita intip dapurnya yang berlokasi di kawasan Cipondo, Tangerang, Banten. Ratusan karyawan terlihat sibuk nih memproduksi kue bertekstur renyah ini. Jelas aja, menjelang hari-hari besar, selalu kebanjiran pelanggan. Bayangin aja nih fams, dalam sebulan bahkan pernah terjual hingga 200.000 toples. Kan main fams. Jadi kalau dulu itu kan semprong kita tahu bentuknya bulat ya. Nah kalau semprong kita ini bisa lihat bentuknya tuh segitiga. Nah yang membedakan semprong kita dengan semprong lainnya adalah kita itu market leader of semprong isi. Jadi Love Semprong ini pertama di Indonesia semprong ada isinya. Nah kakak bisa lihat di sini. Jadi ini salah satunya rasa best seller kita itu isi Nutella. Bahan baku pembuatannya ini cukup sederhana, layaknya pembuatan kue kering lainnya.
Prosesnya dilakukan mulai dari pembuatan adonan, pemanggangan dengan suhu di atas 170 derajat Celcius, pemberian topping, hingga pengemasan. Yang paling tricky sih di bagian ini nih fams, lipat-melipat. Nah, setelah dicetak, semprong harus langsung dilipat dalam keadaan panas. Kudu lihai sat-sat-sat nih ya, karena kalau enggak, semprongnya akan gampang rapuh dan kebuang deh. Semprong yang lolos quality control kriterianya gak boleh hancur dan punya segitiga atau kipas yang sempurna. Setelah itu baru deh bisa di-packing. Iya, produk Love Semprong ini asli resep Bangka Belitung ya fams. Berawal dari kebiasaan pemilik membantu sang nenek membuat semprong. Olehnya, semprong jadul ini berhasil dikawinkan dengan taste zaman now. Ada 12 rasa yang bisa kamu icipin nih fams. Yang best seller ada coklat hazelnut. Pilihan lainnya ada green tea, kacang, keju, abon sapi, coklat, coklat renyah, coklat kacang, coklat keju, original, wijen, serta durian. Seluruhnya dipastikan halal dan telah terdaftar pada BPOM. By the way, teksturnya dengan isian fancy, siap disantap dengan teman, teh, atau kopi. Fams, merapat. Pecinta cemil-cemil, kudu banget nih pantengin tayangan yang satu ini. Rekomendasi panganan murah dan sehat, approved dari Ragam Indonesia. TKP-nya cukup terjangkau nih buat warga ibu kota dan sekitarnya, karena berlokasi di kawasan Jatiwaringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini dia nih, yang mau Bang Joy pamerin nih ya. Meski baru eksis 2 tahun terakhir, tapi peminatnya no play fams. Boleh kakak dimsum bisa memproduksi bahkan hingga 75 ton dimsum per bulannya. Wih, itu sih udah sama kayak berat 10 ekor gajah Asia dewasa. Kuy, let's get in fams. Masuk ke dalam, kamu bisa memilih langsung dimsum yang mau diborong. Tinggal traveling aja nih, dari satu freezer ke freezer yang lainnya. Ada yang warnanya keemasan, dimsum gold Horeca. Varian dimsum isi jamur, beef, chicken, dan kepiting, hingga lumpia udang premium Golden King. Isiannya juga bervariatif fams, mulai dari 10 pieces hingga 100 pieces. Soal harga, nggak perlu khawatir fams. Sesuai janji Bang Joy nih, mursidah dan affordable. Nah, untuk dimsum frozen ini dibanderol di range Rp25.000 hingga Rp230.000, tergantung isinya. Sementara kalau yang makan langsung di TKP, bisa dicicipi mulai dari Rp10.000 aja. Yes! Gak cuma puas belanja aneka dimsum frozen, tapi kamu juga bisa menikmati dimsum langsung di lokasinya. Kalau yang dimsum frozen tersedia dalam 19 jenis varian. Untuk dimsum yang dimakan di restoran, hadir dalam 30 pilihan. Di antaranya ada siumai, hakao, gyoza, hingga pao. Tapi yang endes dan terfavorit nih ada nih fams, dimsum lava dan dimsum hot plate yang kekinian. Dimsum ditaruh di atas hot plate, disiram dengan saus black pepper, lalu ditambah lelehan keju mozzarella, oh my god, serta mixed vegetable. Hingga tampilannya menyerupai steak. Oh iya, karena konsepnya live kitchen, jadi pembeli bisa melihat langsung penyajian dimsum yang dilakukan oleh sang koki. Cakep. Gak cuma tampilannya aja nih yang aduhai, rasanya pun bikin terbuai. Tekstur dimsum yang empuk dan lembut, daging ayam yang cukup terasa, keju mozzarella lumer dengan sensasi gurih dan creamy. Gak ketinggalan nih, saus black pepper yang melimpah tumpah-tumpah, bikin rasanya makin nendang pual fams. Selain enak dan mengenyangkan, dimsum ini ternyata jadi camilan yang cukup kaya nutrisi untuk dikonsumsi. Dimsum berkhasiat menjaga kesehatan tulang, serta membuat kulit, kuku, dan rambut menjadi lebih sehat karena mengandung protein dalam olahannya. Gimana? Cocok banget dong ya? Cicipin langsung fams dengan modal 10K only. Atau dibungkus, terus dihangatkan di rumah untuk cemil-cemil keluarga juga bisa nih. Boleh kakak, mampir dong diborong. Yang saya anak, tapi duit pas-pasan karena tanggal tua. Di sini di surganya di fams. Dijamin gak bikin rekening tabungan bengek. Fams, ibu kota Jakarta emang gak pernah kehabisan tempat untuk belanja. Pakaian, kain, elektronik, hingga kue.
Nah, kalau yang ini udah pasti nih demenannya anak-anak nih fams. Tapi buat orang tua mungkin agak ketar-ketir ya kalau keseringan. Lokasinya berada di Pasar Pagi ASMK, Bilangan, Jakarta Barat. Eksis sejak tahun 1989. Pasar ini masih menjadi tempat belanja mainan favorit loh buat sebagian besar orang. Gak cuma lengkap, aneka mainan yang dijajakan pun ini dijual dengan harga miring. Yep, mayoritas toko mainan di sini merupakan kaki lima yang berjajar di sepanjang jalan, tepatnya di bawah flyover ASMK. Yang di kaki lima ini biasanya masih bisa ditawar fams, mentok sampai ke harga yang diinginkan. Ini sih serahin ke emak-emak aja deh ya. Yuk, yang sayang anak, sayang anak. Silakan dipilih. Beragam jenis mainan lengkap tersedia, mulai dari mobil-mobilan, boneka squishy, sampai yang kemarin sempat booming tuh fams, lato-lato. Harganya pun beragam. Yang di kaki lima ini harganya berkisar dari Rp5.000, ada Rp100.000, dapat 3, sampai ke harga yang termahal. Ya, tergantung jenis dan kualitasnya sih. Kalau mau yang agak eksklusif, tenang fams, di sini juga terdapat penjual mainan yang berada di pertokoan. Koleksinya lebih lengkap, dari harga yang terjangkau sampai yang benar-benar pricey. Untuk yang di pertokoan, mainannya terbagi secara segmented. Ada yang berdasarkan kelompok usia, seperti bayi, playgroup, hingga sekolah. Biasanya nih, terdapat petunjuk usia pada masing-masing packaging. Ada juga nih yang diincar oleh para kolektor. Biasanya adalah mainan mobil-mobilan seperti Hot Wheels atau diecast. Mobil-mobilan jenis diecast ini diburu karena memiliki bentuk yang persis dengan kendaraan aslinya. Gak asal meniru fams, produsen harus mendapat lisensi terlebih dahulu nih, agar bisa membuat sebuah miniatur dari mobil tertentu. Gak heran kalau harganya pun cenderung fantastis. Usut punya usut nih fams, untuk seri langkanya bahkan ada yang mencapai harga belasan juta rupiah. Widih! Gak hanya itu fams, ada juga kelompok mainan yang edukatif seperti crossword, Scrabble, papan gambar, building blocks, dan lainnya. Tapi yang paling penting nih fams, khususnya buat para orang tua yang lagi nonton nih, bijaklah memilih mainan yang tepat untuk anak. Perhatikan keamanan tiap mainan. Apakah terbuat dari bahan yang aman, terdapat sudut yang tajam, atau material yang mungkin mudah tertelan. Hal ini bisa dilihat dari ada tidaknya logo SNI atau Standar Nasional Indonesia pada kemasan mainan. Pastikan juga ya kesesuaian karakteristik mainan dengan usia perkembangan anak, sehingga ada manfaat yang didapat dari jenis permainan, baik dalam segi kognitif, motorik, juga afektif. Gak melulu impulsif sih, pembelian mainan fisik ini justru bisa jadi alternatif bagi para orang tua agar anak gak sepenuhnya bergantung pada gawai atau gadget. So, gimana fams? Udah mulai tertarik buat lirik-lirik yang menarik di pasar ASMK buat buah hati tercinta? Wah, yang mau sepedahan udah pada datang nih. Tuh, lihat tuh. Sepeda udah pada parkir rapi. Kita sih bukan mau ikutan, bukan. Cuma mau nontonin mereka beraksi. Hehehe. Eits, jangan tertipu ya fams. Ini bukan sepeda beneran, melainkan replika. Sepeda ini sudah dirancang untuk para penggemar sepeda BMX yang dimainkan pakai jari. Namanya finger bike, alias juga finger BMX. Namanya juga replika, setiap bagian yang ada pada sepeda BMX sungguhan juga ada di finger bike ini nih fams. Mirip abis, gak kalah sama sepeda BMX sungguhan loh. BMX Mini ini bahkan ada komunitasnya juga loh fams. Seperti di Bandung, Jawa Barat ini. Biasanya mereka kumpul di Jalan Pajajaran fams. Buat yang tertarik, ada beberapa teknik dasar yang dimainkan saat pertama kali memainkannya. Pertama, harus belajar cara pegang finger BMX ini fams. Seperti ini, ibu jari dan telunjuk dipakai untuk memegang kedua pegangan stangnya. Terus, jari tengah dan jari manis bertugas untuk menjepit bagian belakang finger BMX-nya. Nah, tinggal dibiasain aja tuh, pegang sambil menjalankan di jalur lurus, sampai sepedanya bisa ngeflip gitu fams. Hehe. Kelihatannya sih gampang, tapi mainnya ini nggak sembarangan loh. Karena pada dasarnya, cara memainkannya sama seperti memainkan sepeda BMX beneran. Gokil! Gak harus jago main BMX sungguhan. Teman-teman di sini akan mengajarkan mulai dari nol hingga mahir memainkan finger BMX-nya. Ini sih yang enak, permainan ini minim cedera fams, ya nggak? Sama sepeda beneran, sepeda mini ini juga harus dirawat loh. Karena nggak ada suku cadangnya, mereka hanya menggunakan lem pada bagian yang patah. Terus kalau ada bagian yang kendor, tinggal diatur ulang deh. BMX sendiri adalah kepanjangan dari
bicycle motocross. Olahraga ini muncul sekitar tahun 1960-an di California, Amerika Serikat sana. Pada saat itu, lagi booming banget olahraga motocross. Jadi, olahraga motor bermesin ini jadi inspirasi balapan motor tenaga manusia. Dulunya sih, BMX memang ditujukan untuk balapan aja. Tapi sekarang, pengguna BMX bisa memainkannya di taman, bahkan di jalan raya. Namanya orang Indonesia, emang paling senang kalau ngumpul-ngumpul, ya nggak? Wait, ini bukan sembarangan reriungan kumpul ya. Bukan lagi ngerumpi juga kok. Siapa sangka, sambil berkumpul, ibu-ibu ini bisa menghasilkan sekitar 10 ton melinjo. Hebat nggak tuh? Siapa sih yang nggak tahu dengan camilan kriuk-kriuk ini? Biasanya, emping digunakan sebagai campuran hidangan khas Indonesia. Meski rasanya pahit, banyak orang yang doyan sama emping. Fems, sentra pengolahan emping ada di daerah Limpung, Batang, Jawa Tengah. Biasa disebut dengan Kampung Emping. Ukuran emping di sini sangat beragam, dari yang kecil sampai yang jumbo. Proses pembuatannya juga terbilang tradisional. Biji melinjo atau biji tangkil yang udah dikupas disangrai dengan pasir hitam. Pasir hitam ini berfungsi untuk menghantarkan panas, sehingga biji melinjo ini bisa matang secara rata dan sempurna. Proses sangrai ini juga nggak terlalu lama kok. Kurang lebih 10 menit aja. Kalau kelamaan, rasa emping ini bisa jadi pahit dan gak enak dikonsumsi. Oh iya, pasir hitam untuk sangrai melinjo ini hanya boleh dipanaskan 2 kali aja. Kalau nggak diganti, bau gosong dari pembakaran dapat mempengaruhi rasa biji melinjo, fams. Nah, kalau diperhatikan nih, suara geprekan biji melinjo ini bisa menghasilkan nada yang indah, fams. Biji melinjo yang udah digeprek kemudian dipanggang dengan oven. Wait, jangan salah, fams. Oven yang digunakan ini masih tradisional kok. Proses panggang ini berfungsi agar emping renyah dan mengembang. Nah, emping siap digoreng ke dalam minyak panas. Cocok loh dijadikan oleh-oleh khas dari Batang, fams. Harga jualnya juga bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah per kilogram. Harga ini juga tergantung kualitas dan ukurannya. Emping diolah menjadi aneka rasa, seperti emping teletuk manis. Cocok sebagai cemilan tuh, fams. Oh iya, fams. Di tempat produksi emping, ada sekitar 70 pekerja di sini. Sayangnya, jumlah biji melinjo dari Batang ini sudah mulai berkurang. Jadi, biji melinjo juga didatangkan dari daerah Banten. Biji melinjo dari Banten, cita rasanya sedikit pahit, tapi kadar airnya lebih rendah, sehingga lebih mudah diolah. Emping dipasarkan ke berbagai daerah, mulai dari Bali, Batam, sampai Kalimantan. Fams, di Desa Lumpung juga terdapat tempat pembuatan emping kualitas super. Biasanya dikirim ke luar negeri. Mayoritas semua warga ini punya mesin khusus untuk membuat emping. Biasa disebut dengan ngemping. Prosesnya masih sama dengan proses buat emping pada umumnya. Bedanya, wadah sangrai yang digunakan ini berasal dari tanah liat, karena bisa menghasilkan panas yang rata. Rasa melinjo yang manis karena faktor cuaca yang sejuk dan tanah yang lembab. Emping di sini juga unik karena ukurannya lumayan besar. Satu buahnya berisi sekitar 8 biji melinjo. Wait, masih ada emping yang lebih besar lagi loh, fams. Satu buah emping ini berisi sekitar 25 biji melinjo. Gak kebayang deh gimana cara menggorengnya ya. Ngomongin emping, kamu tahu nggak, fams, asal muasal adanya emping di Jawa Tengah? Ternyata emping ini udah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Gak heran deh, fams, kalau Desa Limpung ini dapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Kategori pembuatan emping terbesar se-Indonesia. Salut deh. Wih, cantik ya lampu hiasnya. Aneka kerajinan dari Kuningan ini asalnya dari Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Selain ikan bandeng, ternyata di Kecamatan Juwana ini menjadi sentra kerajinan kuningan terbesar di seluruh Indonesia. Ada sekitar 180 unit usaha kerajinan berbahan kuningan di sini. Seluruhnya tersebar di 7 desa di Kecamatan Juwana. Meski bergelar sentra kerajinan kuningan terbesar, di Juwana ini sama sekali tidak ada pabrik kuningan, fams. Para pengrajin membuatnya sendiri dari logam tembaga yang dicampur dengan seng, sehingga kuningan menjadi kuat dan mudah dibentuk. Kuningan juga menjadi konduktor panas yang baik dan tahan pada korosi air garam, fams. Makanya, bahan kuningan ini juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kabel listrik, tabung, sekrup, dan lain-lain. Khusus di Juwana, fams, bahan kuningan hanya dibuat menjadi kerajinan.
bisa berupa aksesoris dan peralatan rumah tangga yang memiliki nilai jual. Misalnya, aneka lampu hias, hingga handle pintu yang cantik ini nih. Proses produksi kerajinan kuningan ini sih ada di desa Growong Lor, Juwana. Bahan kuningan bekas pakai kebanyakan didapat dari Jakarta dan Surabaya, baru deh diolah lagi. Akibat krisis moneter, harga bahan baku kuningan ini melonjak tajam. Para pengrajin kemudian melirik bahan lain dibuat kerajinan. Di antaranya dari aluminium ini nih, peminatnya juga banyak, meski bahan bakunya berbeda. Logam kuningan atau aluminium dipanaskan sampai mencair ya fams. Suhunya bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Untuk 50 kilo bahan, membutuhkan proses pemanasan sekitar 1 jam fams. Sambil menunggu cair, kita bikin nih cetakan ini fams. Masukkan dalam kotak, lalu tutup dengan tanah pegunungan. Jenis tanah gunung digunakan karena mampu menyerap panas lebih cepat, sehingga lebih efektif nih, dan hasilnya jauh lebih baik. Setelah bahan kuningan cair, tinggal tuang satu persatu ke dalam cetakan. Kuningan cair ini panas banget loh, gak perlu menunggu lama. Logam langsung membeku dan bisa dilepas dari cetakannya. Hasil cetakan kemudian dikikir dan diamplas supaya lebih halus. Baru deh, dilubangi sesuai kebutuhan dengan bor. Jika sudah selesai, bahan dirakit sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kali ini kita merakit lampu hias, katrol, atau lampu robyong fams. Lampu robyong ini termasuk lampu eksklusif. Umumnya dipasang di rumah mewah bergaya vintage atau hotel-hotel berbintang. Satu persatu bagian lampu katrol digerinda dengan alat khusus untuk menghaluskan logam. Selanjutnya, didempul untuk menyempurnakan permukaan yang tergores pada saat penghalusan. Rakit sesuai bentuk yang diinginkan ya. Untuk membuat lampu katrol ini, biasanya butuh waktu sekitar 2 minggu. Nah, dalam sebulan, 200 buah lampu katrol bisa dibuat tuh fams. Satu buah lampu katrol ini berbahan aluminium, dibanderol dengan harga Rp750.000. Kalau berbahan kuningan, harganya bisa 2 kali lipat fams. Emping juga bisa dibuat dari jagung. Rasanya nggak kalah enak. Dan tentu aja kriuk-kriuk renyah gitu fams. Di Temanggung, Jawa Tengah, camilan ringan ini sering disebut dengan emping jagung. Emping jagung ini dia punya cita rasa gurih yang pas dan gak berlebihan. Teksturnya renyah kriuk-kriuk. Komposisi camilan ini nyaris 100% terbuat dari jagung, tanpa pengawet dan campuran penyedap rasa kimiawi. Penuh kelezatan dan pastinya punya manfaat baik bagi kesehatan. Jagung dan masyarakat Indonesia ibarat dua hal yang gak terpisahkan fams. Jagung sering juga dianggap sebagai makanan pokok pengganti beras yang cukup mudah ditemukan di negeri kita. Jagung fams tergolong ke dalam tanaman palawija yang bisa tumbuh di lahan kering atau musim kemarau. Biasanya para petani ini menanam jagung sebagai selingan saat musim padi baru dipanen. Di tahun 2021 lalu fams, produksi jagung nasional ditaksir mencapai angka sekitar 16 juta ton. Nah, di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Temanggung, pipilan biji jagung ini sebagian dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk diolah menjadi emping jagung fams. Setelah proses perendaman selesai, biji jagung masih harus kembali direbus. Kali ini harus sampai matang betul fams. Di sini fams, jenis jagung yang dipakai ini adalah jenis jagung bertongkol 2 yang ukurannya besar dan memang punya kualitas cukup bagus. Emping jagung ini diproduksi hampir setiap hari fams. Maklum deh, pasokan permintaan emping jagung dari sini emang cukup tinggi. Oh iya fams, rumah produksi pembuatan emping jagung Eco ini berada di Tegal Temu, Kelurahan Manding, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dari desa, emping jagung Eco Temanggung udah keliling Indonesia. Jangkauan pemasarannya bahkan udah hampir ke seluruh pelosok negeri fams. Oh iya, setelah dicetak tipis, emping jagung ini masih harus dijemur sampai benar-benar kering fams. Durasinya 2 hingga 3 jam saat cuaca terik, atau setengah hari sampai emping jagung ini benar-benar kering. Walaupun masih berskala rumahan atau tergolong UMKM, siapa sangka fams, kualitas emping jagung dari Temanggung ini pernah menarik minat salah satu perusahaan besar dalam dunia industri makanan di Indonesia. Saat itu mereka meminta pasokan emping jagung ini dalam jumlah yang sangat besar, yang sayangnya sulit untuk dipenuhi. Ya, itu saya juga merasa kaget juga, tiba-tiba dari perusahaan besar datang ke tempat saya mengajak untuk saya berkontribusi menyuplai bahan baku, tapi permintaannya sangat tinggi sekali mas. Kami sangat kewalahan kalau misalnya setiap seminggu harus 15 ton. Widih, pasokan permintaan 15 ton dalam seminggu harus rutin dipenuhi. Jelas jadi rezeki yang ingin tapi sulit untuk disanggupi tuh. Di sini aja fams,
Dari bahan baku setengah ton jagung pipil, hanya bisa menghasilkan sekitar 325 kg emping jagung setiap hari. Banyak sih, tapi ternyata masih kurang. Oh iya fams, emping jagung yang dipasarkan dari sini hanya berupa produk emping yang masih mentah. Masih harus digoreng dulu fams. Tapi yang mentah aja ini tetap enak tuh katanya. Widih, apa nih? Bentuknya kok mirip kayak tumpeng mini, tapi kok warna-warni ya? Ayo deh, kenalan dulu nih sama oyek. Ini loh fams, salah satu panganan legendaris dari Tanah Jawa. Oyek ini dia punya rasa tersendiri, merah dari buah naga, hijau dari daun pandan, dan kuning berasal dari kunyit. Kalau warna-warni begini anak-anak pasti suka nih fams. Tapi udah pada tahu belum, oyek ini terbuatnya dari apa? Ayo kita intip cara buatnya. Ini dia fams, bahan dasar pembuatan oyek, singkong alias ketela pohon. Pemilihan singkong untuk buat oyek gak bisa asal. Agar rasanya enak, sebaiknya pakai singkong usia sedang. Gak boleh terlalu tua atau terlalu muda fams. Singkong yang baik biasanya ditanam di wilayah gunung ataupun perbukitan, bukan di wilayah tandus. Untuk bahan lain pendukungnya ada buah naga, daun pandan, dan kunyit. Itu aja kok. Singkong harus kita tumbuk dulu fams. Sebelumnya ada rangkaian proses panjang nih yang harus dilalui. Singkong yang udah dikupas dan dibersihkan harus direndam selama sekitar 3 hari 3 malam. Air rendaman singkong ini juga harus rutin diganti agar nggak berbusa fams. Semakin lama direndam, semakin empuk pula singkong yang dihasilkan. Ibarat kata, singkong yang ditumbuk ini udah difermentasi fams. Selanjutnya, kita ayak hasil tumbukan singkong tadi fams. Pakai ayakan yang longgar kayak begini nggak masalah kok. Yang penting, gumpalan-gumpalan singkong utuhnya jadi bisa tersaring. Fams, di beberapa wilayah di tanah air, singkong emang menjadi salah satu makanan pokok. Makanya, beragam produk olahan singkong banyak bermunculan. Salah satunya, oyek yang lagi kita buat ini nih. Beri sedikit air pada tumbukan singkong, supaya mudah untuk diinteri, alias dibentuk menjadi butiran-butiran seperti beras, fams. Remat-remat, lalu puter-puter di wadah tampahnya. Yang muter tampahnya aja, Bu. Kalau ibunya mah nggak usah ikut goyang. Emang lagi dangdutan. Fams, kalau singkong udah jadi bulir-bulir seperti ini, lanjut ke proses pengukusan. Yuk! Berhubung makanan jadul, proses pembuatannya ini juga masih tradisional, fams. Semua butiran singkong ini harus masuk ke dalam kukusannya. Jangan disisain ya. Durasi proses pengukusan ini cuma sekitar 30 menitan aja kok, fams. Yang penting sampai singkongnya matang. Butiran singkong yang udah matang ditandai dengan perubahan warnanya aja nih, fams. Sekarang nggak lagi putih lagi tuh. Warnanya jadi kecoklatan. Kalau udah begini, udah resmi nih, namanya jadi oyek. Tapi prosesnya belum selesai. Berhubung mau ngebuat oyek pelangi, siapkan bahan pewarna alaminya nih, fams. Untuk warna merahnya nih, fams, pakai buah naga. Fams, buah naga merah ini memiliki banyak manfaat. Selain mencegah penyakit kanker, kandungan vitamin C pada buah naga juga bisa mempercantik penampilan. Rasa manisnya juga bukan berasal dari glukosa loh. Jadi aman nih bagi penderita diabetes. Untuk oyek yang warna hijau, kita pakai sari daun pandan. Untuk beragam olahan makanan berwarna hijau, ada daun suji juga nih. Tapi sebagian orang lebih menyukai daun pandan karena punya aroma dan rasa yang berbeda. Untuk oyek warna kuning, kita pakai parutan kunyit, fams. Kandungan kurkumin sebagai bahan aktif utama pada kunyit memiliki efek antiinflamasi yang kuat dan antioksidan. Kayak manfaatnya deh. Tinggal proses penjemuran aja nih, fams. Bebas kok. Mau dikeringin pakai oven? Boleh. Tapi yang bagus sih, ya dijemur di alam bebas. Kayak begini nih, fams. Lamanya juga bebas, fams. Yang penting oyeknya harus benar-benar sampai kering. Kalau udah kering begini, jadi terlihat seperti beras padi ya, fams. Maklum deh, oyek juga dikenal dengan julukan beras singkong. Makanan inilah yang jadi penyelamat nenek moyang kita dulu nih di zaman susah pangan. Saat masa paceklik tiba atau krisis akibat harga beras melambung tinggi. Oyek tinggal dimasak sesuai tumpukan warna nih, fams. Oh iya, fams, ada sejarah tentang oyek nih di masa perjuangan dulu. Pada masa Perang Gerilya, pasukan Jenderal Sudirman sempat terdesak jauh ke pedalaman hutan akibat terepung pasukan Belanda. Dalam kondisi lelah dan kelaparan, utusan jenderal meminta bantuan makanan menuju desa terdekat. Berhubung beras pun sedang sulit, akhirnya cuma oyek ini nih, fams. Tapi oyek udah cukup kok untuk menambah energi pasukan sang jenderal dalam melawan penjajah Belanda. Kandungan karbohidrat pada oyek emang bagus banget sebagai sumber energi, fams. Biarpun makanan jadul, oyek sekarang udah naik kelas. Kadar kalorinya rendah, akhirnya ngebuat oyek ini banyak dicari karena baik dikonsumsi penderita kolesterol atau kadar gula tinggi.
Wah, sakti. Fems, gak kerasa ya Fems? Udah hampir 45 menit aja nih kita menemani kamu semua Fems. Saatnya kita undur diri nih. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Jangan lupa tetap semangat ya Fems. Sampai jumpa lagi dengan Ragam Indonesia esok hari di waktu dan jam yang sama. Indonesia mendunia. Bye.